Halo guys, David di sini dan ini adalah Realme C11, HP entry level terbaru yang kata Realme hadir buat ngegantiin Realme C2. C2 itu HP yang udah ada di pasaran selama setahun ke belakang ya. Yang saya agak bingung sih, kenapa nama penerus C2 itu C11 ya, bukan C3? Akhir-akhir nih Realme memang kelihatan lagi eksperimen sama nama-nama HP mereka ya. Ada Narzo lah, Super Zoom lah. Kali ini C11 yang sebenarnya kalau dilihat tanpa konteks sih kedengeran biasa ya. Tapi karena dia dibilang penerus C2, ya udahlah, yang penting kita lihat HP-nya doang lah. Nama mau gimana kita nggak terlalu peduli lah. Harganya sesuai sama kelasnya ya. Ini harganya sekitar 1,5 jutaan. Dan kalau dilihat dari speknya sih kelihatannya lumayan menarik. Chipsetnya baru, MediaTek Helio G35. Nanti kita tes performanya. Sekarang kita unboxing dulu. Kotaknya warna kuning ala Realme aja. Terus di sini ada tulisan C11 ya namanya tadi. Terus ada logo Realme juga. Oh ya, fakta menarik, Indonesia jadi negara pertama yang dapetin C11 ya, bukan India atau yang lain. Jadi mungkin video ini jadi salah satu video pertama di dunia yang ngebahas C11 bareng teman-teman reviewer yang lain tentunya. Di sebelah kirinya ada tulisan Realme C11, di sebelah kanan ada tulisan Realme C11 juga, di atas ada logonya Realme, dan di bagian bawah nggak ada apa-apa. Kalau di bagian belakangnya kita bakal nemuin fitur-fitur utamanya kayak 5000 mAh massive battery, jadi baterainya 5000 mAh, terus 6,5 inci mini drop full screen, jadi layarnya 6,5 inci, resolusinya HD+. Di bawahnya ada 13 megapiksel AI dual kamera. Biasanya kita dengar kalau AI berapa kamera itu AI quad kamera ya, tapi ini dual kamera, karena kameranya ada 2 bukan 4. Karena ini HP entry level juga, jadi ya nggak minta banyak lah, wajar aja lah. Terus di sebelah kanannya ini, di bagian paling pojoknya ini ada fitur yang sebenarnya buat saya paling menarik sih. Ada Helio G35 Gaming Processor. Lumayan baru dan baru pertama kali saya bikin videonya juga. Jadi penasaran dia dapat skor berapa di Antutu dan performanya kayak gimana, nanti bakal kita tes. Terus di bagian sini ada tulisan variannya, ini RAM-nya 2GB dan internal 32GB. Ada yang varian RAM-nya 3GB juga, tapi internalnya sama 32GB, keduanya sama-sama bisa di-upgrade pakai kartu memori eksternal. Kalau di sini ada warnanya hijau mint, ada juga yang warnanya paper gray. Oke, sekarang kita langsung buka kotaknya aja yang lumayan tipis, lumayan kecil, jadi mungkin isinya nggak banyak-banyak banget. Mungkin hemat-hemat aja kali ya. Kalau ada casing pun saya kayaknya udah lumayan seneng kali. Entah ya, Realme C2 itu sebenarnya nggak sering saya dengar sih, cuma pas waktu saya pergi ke Gunung Papandayan kemarin yang waktu Realme X3 Super Zoom itu saya ceritain di video reviewnya. Realme C2 ada nongol bentar, itu saya ceritainnya pas ngomongin Moto Bintang. Itu tour guide kami, bukan tour guide sih, itu namanya apa Bal? Pemandu ya, pemandu di Gunung Papandayan itu namanya Mas Obet, baru inget. Itu dia pakainya Realme C2 dan pas motret bintang bagus banget. Jadi HP entry level pun sebenarnya bisa dipakai dengan keren banget sih asal tahu caranya. Dan Realme C2 atau HP entry level lain dari merek apapun ya ada pasarnya sendiri lah. Walaupun dari spek nggak begitu wah banget sih, tapi dengan harga yang ya sejutaan semuanya jadi masuk akal lah. Di sini ada di kotaknya ini kelihatan kayak HP-HP Realme yang biasanya ada Hey Welcome to Realme Family. Terus di dalamnya nggak ada casingnya sih, ya agak sayang juga. Kalau ada casingnya pasti jadi nilai tambah yang lebih bagus lagi. Ini ada tulisan kayak biasa, Let's Embrace a New Journey. Terus di sini ada SIM ejector. Terus di dalamnya sini ada Realme C11-nya tentu aja. Kok saya kayak terkejut gitu ya, ada HP di dalamnya. Kalau nggak ada HP justru lebih terkejut lagi kali. Di sini ada charger yang dia udah ngedukung ya charging 10 watt aja, nggak fast charging, dia 5 volt 2 ampere bener. Saya udah baca speknya, dia ngedukung 10 watt aja, nggak terlalu kenceng juga. Buat baterai 5000 mAh kayaknya bisa hampir 3 jam deh ngecasnya. Di sini dia pakainya kabel micro USB, jadi ya semuanya serba basic lah, nggak banyak yang bisa diharapin. Di sini plastik buat ngebungkusnya juga plastik yang biasanya kita temuin kalau kita nge-unboxing HP-HP yang budget gitu ya. Kita nggak bakal nemuin plastik kayak gini kalau kita nge-unboxing HP flagship sih, agak malu-maluin soalnya. Tapi namanya murah semuanya kayak ya oke lah.
Sip, di sini modelnya lumayan beda ya. Walaupun kameranya cuma ada dua, satunya 13 megapiksel. Ini yang atasnya 13 megapiksel, harusnya yang di bawahnya ini 2 megapiksel buat depth sensor doang. Tapi dia bentuk kameranya udah dibikin ngotak kayak gini biar lebih kekinian kali ya. Kalau saya sih ingatnya lebih ke pixel kali. Kalau HP lain nggak ada HP Android lain yang kayaknya bentuknya kayak gini, yang kotaknya kayak gini. Saya cuma pixel sih yang nggak masuk ke Indonesia. Terus di sini ada tulisan Realme yang ada kayak satu garis polosnya gitu. Mungkin ini ngingetin saya sama garis-garis yang ada di mobil racing gitu. Jadi ada stripe-nya gitu. Entah ini maksudnya gitu atau bukan. Cuma warna hijau mintnya sih lumayan ya agak mint, entah warna mint kayak gini bukan, tapi kayaknya kalau mint lebih hijau lagi deh. Sini ada teksturnya juga yang tipis-tipis, jadi kalau kita gesek bakal ada suaranya. Di sebelah kanan ini bannya tentu aja plastik ya. Di sini ada tombol power, ada tombol volume. Di bagian atas nggak ada mikrofonnya, jadi polos. Di sebelah kiri ada SIM tray yang harusnya udah triple slot. Kita coba buka aja buat mastiin, karena kalau nggak lihat mungkin kurang percaya kali. Yap, ini triple slot. Terus di bagian bawahnya ada port micro USB, ada mikrofon, ada headphone jack, dan ada speaker. Yap, basic. Kecuali bagian belakangnya ini yang kelihatan lumayan unik dibanding HP-HP Realme yang lain. Ini kalau nggak salah agak jarang sih ada HP. Ya, HP-HP entry level Realme rata-rata ada garis-garisnya kayak gini. Seri C kemarin juga C3 kayaknya dia juga pakai yang kayak gini. Oke, sekarang langsung kita hidupin aja. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Realme C11. Ini wallpapernya kayaknya wallpaper yang paling bagus dari Realme ya. Kayak keren gitu. Ini padahal HP-nya entry level punya. Kalau kita lihat pilihannya sih sisanya ya sama-sama aja, tapi ini kayak ada yang baru gitu dan ini bagus ya. Atau sebenarnya udah ada tapi Realme nggak pernah jadiin default dan baru kali ini lihat. Ya intinya ini wallpapernya bagus, cuma ya sisanya sih basic-basic aja. Ini Realme UI, dan tadi pas saya setting-setting saya baru nyadar satu kalau HP ini nggak punya sensor fingerprint ya. Jadi di belakang dia nggak ada, di pinggir dia nggak ada, apalagi di dalam layar. Soalnya ini kan layarnya bukan AMOLED. Ini layarnya ukurannya 6,5 inci, udah ya resolusinya HD, udah standar banget buat HP entry level. Terus sini ada dapat screen protector, terus apa lagi ya? Yang basic-basic dari sebuah HP. Oh ya, HP ini nggak punya gyroscope, jadi sekarang kita bakal coba main PUBG Mobile dulu. Sebelumnya kita lihat Antutunya dulu deh. Tadi saya ada coba ngebenchmark, dan skor Antutu di sini udah muncul. Ya, ini skornya 100 ribuan, jadi memang nggak jauh-jauh dari skor-skor HP entry level lain sih. Jadi kalau mau dibilang dia lebih unggul secara performa atau enggak juga nggak bisa dibilang kayak gitu sih. Soalnya ini memang standar HP entry level sekitar ini 80.000, 90.000 sampai 120.000 di sekitar itu. Sekarang langsung kita coba buktiin pakai main game aja. Sekarang coba yang enteng dulu kali ya. Oh ya, kalau scroll dia ya lumayan lancar lah, nggak sampai patah-patah gitu. Memang sebuah HP entry level yang kita harapin cuma ini sih. Saya kirain G35 bakal 150.000, cuma ya jatuh ke bumi lagi. Kalau mau yang sekitar itu G70 itu ada di Realme apa ya? C3 kayaknya. Yang skornya 150 ribuan itu harganya 1,8 1,9. Tapi kalau mau lebih hemat lagi ya C11 ini sih. C3 atau C berapa ya? Coba lihat tuh. Yang judulnya itu HP gaming paling worth it itu loh. Coba lihat. Ya Realme banyak sih soalnya. Si entry levelnya. Gadgetin gaming entry level. Iya, C3. Oke, welcome to Mobile Legends. Sekarang kita langsung ke tengah aja biar rame. Terus kalau settingan grafisnya, lah bisa high frame rate. Lumayan. Oke, high frame rate on di settingan high. High frame rate loh, dan mulus. Coba kita pas perang-perangan aja. Ini lawan AI loh, kok bisa mati sih? Atau AI-nya yang susah punya? Ini jangan-jangan gue bakal makan omongan gue sendiri lagi.
Wah, no problem sih. Dan dia juga kayaknya nggak bakal kerasa panas ya, soalnya dia ini pakai 8 core yang Cortex-nya A53. Yang A53 itu lebih ke apa? Lebih hemat daya sih. Fokusnya lebih ke buat hemat daya, apalagi HP ini baterainya 5000 mAh kan. Terus layarnya juga cuma 720p doang. Jadi kalau prediksi saya sih ini bakal bisa tahan 2 hari aman. Oke, ke PUBG. Sip. Oke, coba kita lihat settingannya. Saya sih nggak ngarep banyak ya. Mungkin di smooth medium, smooth high, nggak ada smooth ultra, tapi coba kita lihat. Grafik bisa di... Oh iya, bener, smooth medium. Di balance dan HD dia nggak bisa. Yap, ini sesuai kelasnya. Ya, wow, oke. Ya, tapi kalau di start gini wajar patah. Kalau lagi nembak-nembak patah itu baru nggak bisa dimainin. Oke, coba kita turun. Oke, yep, frame-nya memang level medium punya sih. Memang nggak bisa dibilang mulus. Ya, saya nggak bakal bilang ini bikin betah main sih. Cuma kalau misalnya diajak temen main, bisa nggak HP lu? Ya ini bisa sih, cuma mungkin mata bakal cepet capek kali ya. Soalnya nge-panning kayak gini aja ada sedikit dropnya gitu. Ya, ngambil barang pun ada patahnya. Jadi kalau buat main PUBG, buat kompetitif, enggak. Tapi kalau buat main fun, ya buat ketawa-ketawa gitu. Numpang mobil teman, nembak-nembak doang, oke lah. Mana nih orangnya? Ada suara pistol. Bawah kah? Full damage, full damage! Oke. Oh ini. Yep. Kenalan AI mah kita, wah. Yep, setiap tembak pun ada sedikit dropnya gitu. Jadi, kalau misalnya Anda ngarep buat main pas saya tekan home juga dia agak tunggu bentar. Jadi kalau buat main kayak yang agak berat kayak PUBG M jangan terlalu ngarep sama HP ini, tapi kalau buat main yang enteng-enteng kayak Mobile Legends tadi udah lancar banget. Jadi kesimpulannya HP ini memang entry level banget. Kalau mau dibilang HP yang gaming banget, mungkin carinya yang C3 aja, tapi kalau misalnya pengen sekedar bisa buat main game ini oke. Kekuatan HP ini kayaknya bukan di situ sih, walaupun dia chipsetnya dibilang gaming chipset gitu, tapi dia lebih ke desainnya yang unik, karena ini memang, kalau dibilang unik sih beda sih dari HP lain, apalagi tulisan Realme lumayan gede ya. Saya baru nyadar, tadi saya cuma perhatiin striping yang di sini aja, tapi di sini ternyata Realme-nya lumayan gede, cuma ini unik juga. Terus baterainya gede, 5000 mAh, layarnya juga gede, resolusinya ya pas biar baterainya bisa tahan. Dan kameranya, hasil kameranya di sini kita bakal tes. Saya bakal tes 3, tapi abis ini saya juga bakal kasih hasil-hasil foto yang bakal saya ambil abis ini. Jadi saya nggak tahu hasilnya kayak gimana, bisa Anda nilai sendiri. Di layar Anda udah bisa dilihat dari sekarang kayaknya. Oke, ya satu aja lah yang di sini, soalnya yang di luar lebih real gitu lah. Ya, kesimpulan singkat saya sih karena saya nggak bakal nge-review HP ini. HP ini kayaknya cocok buat Anda yang memang nyari HP dengan budget rendah, tapi ya kalau bisa nambah dikit buat dapetin gaming yang lebih bagus, saya lebih saranin yang lebih tinggi. Cuma kalau memang Anda nyari HP yang ya worth aja gitu buat main game ringan bisa, terus dia tahan lama, ya HP ini cocok sih. Kayak semua HP entry level lain, sifatnya memang kayak gini semua. Nggak ada yang bener-bener wah gitu, dari fiturnya dia fingerprint nggak ada kan. Jadi ya ini pilihan yang aman tapi nggak bener-bener spesial banget. Kecuali desainnya kali yang agak beda dikit. Jadi gitu aja dulu unboxing dan impresi singkat gadgetin buat Realme C11. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya karena HP ini
banyak yang nyari juga sih HP kayak gini. HP budget, HP buat siapanya gitu.